Saya masih bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI periode 2013-2015, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, yang juga jadi sorotan di revisi Undang-Undang TNI adalah usulan perubahan usia pensiun prajurit jadi 60 hingga 65 tahun, padahal sebelumnya 58 hingga 60 tahun. Sebenarnya menurut Pak Muldoko, apakah memang usia pensiun prajurit TNI ini urgen untuk diperpanjang dan kenapa? Ya, ada beberapa pertimbangan ya. Satu, kita juga mengenal usia harapan hidup masyarakat Indonesia ya, yang semakin baik ya. Berikutnya tingkat gizi masyarakat kita yang semakin baik sehingga memang kelihatan kan. Kalau dulu saya punya, waktu zaman saya dulu tahun 80-an ya, punya prajurit usia 48 itu udah goyang-goyang begitu ya. Nah sekarang prajurit saya usia 54 masih gagah, masih kuat gitu ya. Nah, ini juga sebuah pertimbangan. Berikutnya yang kedua, bahwa ini akan mempengaruhi rekrutmen ya. Itu sehingga nanti akan bisa ada penghematan. Karena usia yang tadinya harus in-out-nya cepat, tapi sekarang dengan extension ini menjadi berkurang. Sehingga ini juga mempengaruhi biaya untuk rekrutmen, untuk pembiayaan. Berikutnya semakin matang ya, semakin matang juga semakin baik dalam pembinaan organisasi. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertanyaannya, mempengaruhi regenerasi enggak? Ya. Atau mempengaruhi beban anggaran juga? Enggak, kalau beban anggaran saya pastikan enggak ya, karena tadi itu justru semakin berkurang. Karena harusnya keluar, tapi ada bertahan 2 tahun lagi ya, berarti ada penghematan untuk rekrutmen ya. Kalau untuk regenerasi? Nah, ini pasti ada geronjalan ya, ada hambatan. Namanya, hambatan? Ya, bukan hambatan, ada geranjelan sedikit itu lah. Kalau kita jalan itu ada goyangan-goyangan sedikit lah. Itu pasti ada. Karena ada liting-liting nanti yang harus ada, kalau saya katakan korban sih agak nggak enak gitu. Ada liting-liting tertentu yang merasakan kondisi yang nggak enak begitu. Karena harusnya sudah menduduki itu tapi tertahan begitu. Tapi kan kita juga pernah mengalami situasi itu beberapa tahun yang lalu ya, dari 56 ke 58. Jadi menurut saya sih kita sudah punya pengalaman. Sekarang bagaimana mengelola, yang penting adalah tadi itu piramid ya, pembinaan personil yang piramid itu. Jangan sampai pembinaan personil yang kotak. Itu nanti akan menyulitkan. Piramid itu betul-betul di tingkat pertama sekian, tingkat bintarannya sekian, tingkat perwira menyusut, akhirnya paling di atas itu strukturnya jadi tertata dengan baik. Itu yang penting, ditata dengan baik, diantisipasi dengan baik, sehingga mitigasi itu akan menghasilkan goncangannya menjadi semakin kecil begitu. Goncangan ini akan berpengaruh pada soliditas di internal TNI tidak? Enggak, hanya pasti berpengaruh kepada perasaan itu ya. Kan begitu. Ya, harus jujur bahwa saya pernah mengalami itu, perasaan perwira kita harusnya gua dapat nih, tapi karena situasi bisa-bisa menjadi meleset dan seterusnya. Ya itu risiko lah, risiko dari sebuah perubahan. Apakah solusinya jadi ditempatkan di jabatan sipil? Ini kan relate juga dengan apa yang kita bahas. Enggak cukup. Jabatan sipil berapa sih? Ya kan nggak banyak gitu. Kalau kita lihat beberapa kementerian ya, itu. Jadi nggak juga terlalu banyak. Bukan itu. Tapi ini untuk kepentingan jauh lebih penting dari sebuah kajian ya. Nah, soal perpanjangan usia ini, Pak Muldoko, apa solusinya agar kalau kita lihat dari datanya misalnya, setiap tahun ada penambahan jumlah perwira TNI. Misalnya di 2018-2019 ada sekitar 470 perwira yang kondisinya tanpa jabatan. Nah, ini bagaimana solusinya soal yang tadi? Ya, waktu saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya juga
melihat ada sejumlah perwira yang menempati lantai 8. Itu terkenal di lantai 8 itu. Lantai 8 itu isinya para perwira yang satu habis sekolah, perwira yang punya persoalan, berikutnya perwira yang sudah mendekati masa pensiun gitu. Sehingga memang lantai 8 lantai yang tidak enak begitu. Maka saya sering kunjungin waktu itu untuk membesarkan hati mereka. Saya pernah berpikir begini, para perwira sekalian, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada kalian. Tapi saya ingin membekali kalian nanti suatu saat kalian akan pensiun. Kalian siap dengan apa yang saya siapkan. Nah, untuk itu waktu itu saya bekerja sama dengan Menteri BUMN ya. Pak Menteri, tolonglah ini kondisi perwira saya seperti ini, dia nanti kalau pensiun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha, untuk menjadi businessman, untuk memahami bagaimana manajemen dalam dunia bisnis itu seperti apa. Terus gimana Pak Muldoko? Bisa nggak Pak Menteri? Tolong anak-anak kami ini, para perwira kami itu diselenggarakan sekolah manajemen bagi mereka, sekolah praktikal ya. Nah, alhamdulillah waktu itu kita bisa jalankan itu ya. Kita bisa jalankan beberapa gelombang begitu. Nah, yang penting adalah bagaimana pimpinan TNI memikirkan mereka dengan baik. Kalau mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan di track mereka, maka harus dicarikan solusi. Ada second track agar mereka itu nanti tidak terjadi shock, tidak terjadi kejutan. Begitu sudah masa pensiunnya dilewati, maka pensiun akan dijalankan dengan baik karena ada alternatif. Nah, Oke. Kalau tadi Pak Muldoko bilang alternatifnya bukan dengan mengisi jabatan sipil, itu bukan jalan yang satu, bukan alasan. Bukan itu. Bukan alasan itu. Tapi kalau bicara soal, kita lihat dalam perbandingan payung undang-undangnya, kalau Polri, anggota Polri aktif kan bisa mengisi jabatan. Apakah hal ini juga yang mendorong sehingga perwira TNI ingin diberikan keistimewaan yang sama juga lewat revisi Undang-Undang TNI untuk mengisi jabatan sipil ini, Pak Muldoko? Saya pikir yang pertama pertimbangannya adalah jabatan-jabatan yang masih ada berkaitan. Terus yang kedua adalah atas pertimbangan Presiden. Ya. Presiden akan mempertimbangkan pada jabatan kritikal mana yang perlu kehadiran TNI di situ. Tuh, jadi akan dilihat, karena itu pun juga akan dilihat efektivitasnya dan akan dievaluasi pastinya. Jadi menurut saya kita sikapi situasi itu dengan baik, dengan hati jernih, bahwa pada prinsipnya TNI itu menerima, TNI itu sangat menerima, ya, tidak banyak menuntut gitu. Tetapi kalau diberikan jabatan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab, ya akan dijalankan dengan baik. Nah, disinilah peran masyarakat untuk bisa memberikan masukan.